Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Joyo Santri Adventure. Pada video kali ini kita akan merespon sedikit tentang ini kesaksian Kiai Mufid Sadullah Klaten terhadap Habib Lutfi bin Yahya. Jadi kalau kita lihat ya, Habib Lutfi itu orang yang sangat terkenal ya, sangat terkenal seperti itu. Nah, kemudian saat ini ada masalah seperti ini. Masalahnya yang kemudian dari kiai-kiai Jawa, kiai-kiai yang Indonesia ya, asli Indonesia, ternyata memberikan kesaksian seperti ini. Jadi nek kita sebagai warga yang bijak ya, tetap menyikapi dan bijak, tapi ada tapinya. Apapun itu menjadi sebuah kewaspadaan, menjadi sesuatu yang tetap harus diwaspadai. Jadi yang namanya orang itu walaupun baik tetap ada buruknya. Mungkin kelihatan baik ternyata buruk ya ada. Nek sing buruk ternyata buruk no wis rata kok ya. Yang tampaknya seperti orang yang biasa saja nggak terkenal tapi ternyata sangat sangat baik, sangat memperjuangkan bangsa ini juga ada yang tersembunyi ya. Nah, ada orang yang tampak baik di permukaan ternyata ada maksud di balik itu untuk menghancurkan, itu juga bisa. Karena sejak zaman dulu, zaman penjajahan, zaman Belanda, ada yang namanya Snogerhonje. Itu dia memang benar-benar mempelajari Islam, benar-benar jadi dai yang alim, yang sangat pintar agama, mengerti Islam sangat baik, tapi tujuannya untuk menghancurkan Indonesia ini lewat agama Islam. Dan itu ada sejak zaman Belanda. Kalau sekarang masih ada, ya kita nggak perlu kaget, memang itu bisa terjadi gitu ya. Maka kita tetap harus waspada, harus waspada. Maka penting di sini yang namanya kita perlu berjamaah, berkelompok, berkelompok. Contohnya bersama-sama di Muhammadiyah, bersama-sama di NU, entah bersama-sama di Persis, Al Irsyad dan sebagainya ya. Supaya apa? Kalau ada hal-hal yang seperti itu secara bersama-sama itu bisa bisa menghandle, bisa mengatasi. Oke, kita dengarkan seperti apa ini kesaksian Kiai Mufid ini. Akan saya Mufid Sadullah Klaten dengan Gus Alya, karena saya sudah kenal, sudah tahu, tidak ingin kenal tapi tahu oknum keturunan Yahudi yang bernama Lutfi bin Yahya dari tahun 1980. Dari dulu saya sudah mencurigai dengan orang tersebut. Oknum keturunan Yahudi Lutfi bin Yahya dulu pernah diwedi di rumahnya Pak Dul Hadi, sering bersama budaknya yang bernama Zahid, orang tempur. Dan Lutfi bin Yahya waktu berguru di rumahnya Mbah Yai Warso Karangpakel Trucuk Klaten, waktu berguru itu anaknya yang namanya Pak Kiai Ikrom itu jadi tukang pijatnya. Bagaimana menurut Anda? Saya taklim ta'alim, anak guru sudah di tukang pijat. Wis ora ketol Lutfi bin Yahya itu. Terus yang namanya Zahid disuruh dimintai bantuan untuk bikin pondok pesantren. Pesantrennya Yahudi Lutfi bin Yahya, sampai burung-burungnya yang mahal diambil, perhiasan diambil untuk membantu Lutfi bin Yahya bikin pondok. Maka saya nggak percaya dengan oknum Yahudi yang bernama Lutfi bin Yahya. Itu orang yang paling berbahaya. Ngeklaim makam di Ngawen Gunung Kidul diberi marga bin Yahya. Itu penipu, itu tidak benar. Untuk apa dibikin diklaim bin Yahya? Dan saya juga tidak menuduh
yang bikin makam di kali gawe makam palsu dinamai Syekh Junaidil Kubro itu palsu, tidak ada makamnya, hanya untuk mencari uang. Orang dari situ pakai pon 2000 entah berapa, nggak tahu, itu makam palsu untuk cari uang. Orang tersebut menurut saya orang yang membahayakan NKRI. Karena apa? Sejarah dibelokkan, berdirinya Jatman juga dibelokkan. Jadi Lutfi bin Yahya itu sudah memahami kitab-kitabnya Utsman bin Yahya, Mufti Batavia, penjajah. Dari semua yang dibacakan di jalanan oleh Lutfi bin Yahya itu sejarah bikinan Utsman bin Yahya. Nah, mungkin timbul pertanyaan, kenapa diadakan seminar sejarah, kenapa tidak seminar ilmu, teknologi? Saya melihat bahwa sejarah itu garis. Jadi kalau orang kehilangan sejarah akan kehilangan arah. Tuh. Ya. Nah, karena beberapa tahun sebelum itu saya, mohon maaf ya, curiga ada virus masuk di dalam lembaran sejarah. Jadi mulai dari pembicaraan sejarah masuknya Islam di Indonesia, kemudian berdirinya ormas Islam terbesar di Indonesia, dan lain-lainnya, kok sepertinya ada yang berbeda dari yang selama ini kita ketahui, baik melalui pelajaran-pelajaran maupun lewat leluhur kita, karena leluhur kita kan biasa tutur tinular. Nah, secara kebetulan juga tahun 2010 kalau tidak salah itu ada peristiwa kasus Mbah Priok. Oke, sampai sini. Jadi pentingnya berjamaah ya. Ini dari jamaah NU. Ini saya lihat kalau ini Ustadz Kiai yang biasa ngisi di TV ya. Nah, beliau Kiai dari Nahdliyin. Nah, nanti kalau nek saya pikir ya Habib Lutfi itu yo NU itu. Nah, ini nggak tahu ini apakah Habib Lutfi ini orang NU apa enggak, terus Kiai NU apa enggak itu. Nah, kalau enggak ya gimana, yang biasa memimpin kegiatan yang seperti biasanya diamalkan warga NU, menjadi orang yang ditokohkan di NU. Tapi kalau dengan seperti berjamaah, maka ini dari warga-warga NU lain, kiai-kiai NU yang lain yang memang berpegang teguh pada ajaran yang benar, sanadnya itu nyambung terus, dan benar-benar diperhatikan kebenarannya, ya itu ya akan ditemukan gitu ya. Kalau memang ada melenceng, ini ditengarai memang ada sejarah yang dibelok-belokkan. Karena apa? Kalau sejarahnya dibelokkan, dikuasai sejarahnya, ya nanti masa depannya pun bisa dipegang. Karena apa? Sejarahnya udah dibelokkan dan dipegang. Nggak beda dengan ini rumah punya siapa. Tadinya punya si A, tapi dibelokkan sejarahnya punya si B. Begitu sudah dianggap benar sejarah ini punya rumah ini punya si B, iya jadi punya si B. Si A kehilangan rumah itu. Analoginya seperti itu. Maka sangat penting ini membelokkan sejarah kalau bagi yang ingin menguasai Indonesia. Maka supaya kita bisa kokoh untuk mempertahankan Indonesia NKRI dengan baik, kita jangan sendiri-sendiri, bro. Silakan bergabung di Muhammadiyah atau di NU atau di persis di manalah ya, yang benar-benar di situ perkumpulan yang berjamaah yang menjaga NKRI. Jadi menjaga NKRI bukan terus harus NU semua se-Indonesia, enggak, harus Muhammadiyah semua se-Indonesia, enggak, harus NKRI. NKRI harga mati itu bukan terus
semuanya memakai nama satu NKRI, enggak. Terus istilahnya Muhammadiyah, NU, terus Persis dan sebagainya, itu sesuatu perpecahan, bukan. Itu adalah berkelompok di NU, berkelompok di Muhammadiyah, terutama yang besar ya, sebut yang besar aja. Itu adalah membangun kekuatan. Kalau ada usikan-usikan seperti ini, bisa menahan, bisa melawan dengan kuat. Bayangkan nek sendirian piye, plongak-plongok, ada masalah seperti itu, mau ngelawan nggak bisa. Kalau sana banyak kuat, terus kamu cuman sendirian mau melawan mereka, nggak bisa, bro. Harus berjamaah. Seperti ini buktinya. Akhirnya apa? Kiai-kiai ngumpul membahas, ada masalah nih, dibahas, bisa dikonfrontir, kalau memang itu menyalahi dan tadi beliau menyatakan ada virus, menjadi virus di sejarah Nahdliyin terutama, karena ini yang agak terserang itu Nahdliyin. Kalau Muhammadiyah ini enggak, lumayan. Ini hanya masuk di sektor Nahdliyin. Begitu sektor organisasi Muhammadiyah nggak bisa dimasukin karena ada perbedaan tadi. Makanya perbedaan itu rahmat itu ya, seperti itu. Ada sisi nggak bisa dimasukin. Ini masuk di Nahdliyin. Tapi walaupun masuk, karena di sana banyak orang yang benar-benar berpikir baik, benar-benar memegang teguh kebenaran, ketemu virus-virus yang merasuk, yang membahayakan itu. Dan insya Allah akan dirembuk seperti ini dengan kiai-kiai yang lain untuk dibersihkan virus itu. Jadi semoga Indonesia ini tetap akan dijaga oleh Allah lewat para ulama-ulamanya, lewat kita semua warga-warga biasa yang tidak bercerai-berai ya. Itu sehingga Indonesia ini tetap kokoh, aman, damai, aman dari misionaris penghancur dari luar ataupun dari dalam. Gitu, semoga Allah memberikan keamanan, keselamatan kepada kita dan bangsa Indonesia secara umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.